Gimana kabarnya teman-teman sore ini? Alhamdulillah Baik, baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, ya. ah Tidak terasa, terasa apa tidak terasa ya? Ini sudah minggu terakhir ya untuk perkuliahan teman-teman. Ada tambahan di minggu tenang? Mata kuliah lain? Belum ada info sih, Bu. Ya, semoga nggak ada ya. Jadi minggu tenang benar-benar tenang gitu. Oke, Amin nah, sih. iya. Kalau dari mata kuliah saya, alhamdulillah ya, kita tidak pernah kosong gitu. Jadi 14 kali pertemuan semuanya terpenuhi kita ya dengan teknik metodenya yang sudah kita lalui bareng-bareng itu berbagai jenis ya. Ada yang saya minta eh, silakan dikerjakan apa namanya pekerjaan personal, ada yang kelompok juga, ada yang cari bahan sendiri. Di awal-awal kemarin saya mencoba menjelaskan lebih dulu dan lain-lain berbagai metode sudah saya upayakan gitu ya. Nah, tergantung nanti teman-teman seperti apa ke depannya itu nanti eh, kembali ke personal kalian ya. Apapun itu mata kuliahnya gitu ya, bukan hanya di bahasa Indonesia. Oke, mungkin di sesi ini eh, kalau di dulu sih saya minta kita jadwalkan untuk 2 minggu untuk presentasi gitu ya. Tapi dari hasil apa namanya hasil pekerjaan teman-teman sih sudah hampir keseluruhan sepertinya ya. Meskipun belum semua ya sempat saya cek gitu ya secara detail, tapi sebagian besar itu sudah melakukan revisi atau perbaikan dari penugasan di minggu lalu. Oke, mungkin nanti saya hanya menyampaikan beberapa catatan aja ya dan ya terkait perkuliahannya, kemudian nanti gimana UASnya dan juga mungkin ada note sedikit lah gitu. Oke, yang pertama eh terima kasih buat teman-teman sudah apa ya sudah berkontribusi lah gitu ya selama 1 semester di mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Oke, meskipun kita secara Zoom ya online gitu ya tidak pernah ketemu secara langsung, tapi eh tidak tidak menjadi masalah besar buat kita ya gitu. Oke, yang kedua, eh sebenarnya bahasa Indonesia ini bukan hal yang sulit ya buat teman-teman, bagi saya juga gitu. Dan tugas teman-teman itu bukan gimana berbahasa Indonesia yang baik gitu ya, secara apa namanya keseharian. Itu tuh kan sudah teman-teman lakukan ya gitu. Nah, tapi lebih di sini goalnya adalah gimana nanti teman-teman itu bisa menuliskan tulisan-tulisan ilmiah dengan baik gitu ya. Meskipun namanya menulis itu adalah bakat gitu ya. Dan bakat itu sebenarnya eh, diawali dari ya mencoba, kemudian meskipun terpaksa kadang ya dipaksakan gitu ya lama-lama juga nanti terbiasa gitu. Oke, jadi goalnya ketika teman-teman kemarin saya minta untuk membuat karya ilmiah dan juga apa namanya mencoba melakukan parafrase gitu ya, melakukan sitasi gitu. Artinya teman-teman sudah melakukan banyak hal di sana ya. Dari yang pertama pastinya ketika mau melakukan sitasi itu kalian harus mencari dulu gitu ya terkait dengan topik yang kalian bahas. Nah, setelah dicari kalian juga harus memilah-milah gitu ya. Kira-kira mana nih yang pas, yang nyambung dengan topik yang kita bahas gitu. Kemudian step selanjutnya kalian baca gitu ya. Kira-kira kontennya isinya apa sih gitu. Lalu kalian mencoba memahami maknanya. Oh, ini
konten atau isi dari apa namanya dokumen ini atau naskah ini atau paper ini atau jurnal ini terkait kasus ini, metodenya ini, hasilnya ini nyambung deh dengan topik kita. Artinya di sana teman-teman juga sudah melakukan analisis, sudah membaca, mencari referensi, kemudian melakukan diskusi. Nah, dari itu proses itu semua kalian gabungkan menjadi satu, muncullah karya ilmiah kalian gitu ya di final project kita. Nah, itu sebenarnya sebenarnya goal dari mata kuliah ini. Jadi kalau nanti ada yang nanya, emang bahasa Indonesia emang diajarin apa kalau di kampus gitu ya? Ya, ya menghasilkan karya ilmiah lah gitu ya. Meskipun untuk isinya itu nanti di step berikutnya ya. Cuma teman-teman gambarannya nantinya kalau mau menuliskan karya ilmiah kurang lebih seperti itu gitu. Oke. eh Kemudian untuk apa namanya? Untuk penilaiannya, jadi selama catatan atau komen yang saya minta itu terpenuhi, kemudian kehadiran teman-teman itu di atas 10 kali, semua tugas dikerjakan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa nilai teman-teman itu bisa sampai ke A, gitu ya. Oke, nah nanti eh untuk apa namanya? Untuk tugas final project-nya yang sudah direvisi, diperbaiki, eh silahkan ya. Saya tadi minta di sheet sebelahnya ya, bukan yang pertama itu, karena di situ agak sedikit berantakan. Eh, Coba dipindah yang sheet yang sudah saya sampaikan tadi di grup WA, itu nanti dilengkapi yang belum. Oke, kemudian kalau misal eh, isi dokumennya masih ada yang perlu dilengkapi lagi, itu silahkan kalau masih ada yang belum ya. Tapi sebagian besar sih udah. eh Masih ada waktu, saya kasih sampai 1 hari inilah. Besok, besok pagi baru saya buka lagi, mungkin baru saya download eh dari eh, yang teman-teman sudah share di sana gitu. Jadi kalaupun nanti ada yang masih mau update lagi setelah udah saya download itu, ya udah tidak saya nilai lagi gitu. Oke. Nah, kemudian nanti untuk presentasinya gimana, Bu? Tidak usah ya. Jadi saya melihat goal apa namanya? Ya goalnya lah paling puncak dari penilaiannya adalah teman-teman melampirkan cek Turnitin-nya. Nah, cek Turnitin itulah yang menandakan bahwa proyek kalian ini adalah original milik kalian dan di situ ya sudah itu sebagai pengganti presentasi di mata kuliah ini gitu. Oke. Kemudian em, cek Turnitin-nya ada ya, saya nggak tahu di kelas ini apa kelas lain gitu ya. Itu ada yang sampai di atas 20-an% gitu ya. Ada 25, 32, bahkan ada yang 75 gitu. Nah, itu sebenarnya ya ketika saya tanya memang kerjaan ya download aja, kemudian dikirim ke mata kuliah saya gitu. Padahal dikasih waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu ya, bulanan teman-teman untuk menghasilkan tugas tersebut gitu. Alangkah sangat disayangkan sekali gitu ya. Apa namanya, momen tersebut ya cuman ya udahlah gitu. Oh, yang penting dikumpulkan gitu. Ya, eh, nah masih ada waktu nih gitu ya. Tinggal ya 1 hari inilah gitu. Kalau memang ada yang seperti itu, silahkan diperbaiki lagi gitu ya, dibenerin lagi, dilengkapi lagi. Masih ada ya, paling juga saya besok downloadnya itu ya jam-jam kerja lah, jam 8 jam 9 pagi kita. Jadi masih ada cukup waktu untuk melakukan perbaikan. Oke, kemudian
Ada juga yang memang cek Turnitin-nya tuh kecil, rendah di bawah 10. Tapi kontennya nggak nyambung gitu ya. Isinya itu nggak nggak nyambung. Judulnya apa, yang dibahas itu apa gitu. Nah, eh, nanti sebaiknya dicek lagi ya. Jadi teman-teman ya sedikit sih yang seperti rata-rata nyambung bagus gitu ya dari judulnya membahas tentang apa ya nanti isinya juga ya seperti judulnya gitu. Cuma ada satu atau dua kelompok gitu ya. Dan ini general. Semua kelas yang saya ampu kan ada 4 kelas gitu. Jadi saya nggak tahu tuh kelas yang mana gitu ya. Karena memang saya biasanya, wow ada apa namanya? Oh ada kelompok yang ini ya gitu. Tapi tidak saya spesifikkan ini kelas ini gitu. Biar apa ya? Ya biar general aja gitu. Oke, nah nanti diperhatikan kalau isinya nyambung dari misalnya pembahasannya tentang apa namanya tentang penjualan online, misalnya penjualan batik ya sudah dari judul, latar belakangnya, terus kemarin juga sudah sampaikan di studi literatur atau tinjauan pustakanya, pembahasannya itu nyambung gitu ya. Jangan sampai yang dibahas sistem penjualan isinya pariwisata gitu ya. Jadi nggak nyambung. Oke. Tapi itu tadi ya apa namanya ya 95 sampai 97% itu kontennya sama sih gitu ya. Ini hanya mengingatkan saja siapa tahu ada yang termasuk yang saya sebutkan tadi. Oke, kemudian nanti untuk UASnya, ini tolong dicermati ya. Untuk UASnya nanti online, teman-teman. Jadi silahkan kalau sudah ada jadwalnya, keluar jadwalnya ujian sama kayak UTS kemarin, ya. Nanti ujian mata kuliah Bahasa Indonesia ini online. Jadi teman-teman nanti tinggal ngupload aja di dashboard kalian gitu. Oke, untuk yang saya komentari nanti free UAS itu artinya teman-teman hanya mengupload kembali hasil cek Turnitin-nya saja ya. Jadi cek Turnitin teman-teman itu silakan diupload masing-masing orang personal, bukan perwakilan ya. Karena nanti untuk UAS meskipun teman-teman itu nanti free tetap wajib hadir UASnya gitu. Karena nanti report datanya di akademik, di bagian akademik gitu ya. Oke, kemudian nanti yang tidak free UAS itu wajib mengumpulkan eh, apa namanya soalnya ya, bukan soalnya sih gitu, jawabannya gitu. Nah, soalnya itu saya kasih gambaran itu terkait karya ilmiah juga. Oke, biar nanti teman-teman tidak apa namanya tidak mungkin ngerjain lagi dong gitu ya. Nah, untuk khusus di kelas saya silakan nanti menggunakan dokumen dari pekerjaan tim kalian, kelompok kalian boleh ya. Jadi itu lagi yang dikumpulkan. Cuma bedanya kalau yang free UAS itu kan hanya cek Turnitinnya saja. Nah, kalau yang UAS itu nanti ada dokumen dari pekerjaannya, ya dokumennya ya, sama nanti cek Turnitinnya. Jadi dijadikan satu halaman, satu satu file gitu ya. Sama itu nanti PDF semua ya. Jadi nanti dokumen pekerjaannya mungkin sekitar ya 6 halaman ditambah cek Turnitinnya digabung di bawah itu jadinya ya kurang lebih 12-13 halaman. Seperti itu. Oke, eh itu nanti untuk UASnya. Jadi minta tolong teman-teman pahami. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di situ? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Kalau Turnitinnya
20 apakah harus diulangi lagi, Bu? Oke. Nah, kalau 20 itu tuh batasnya ya, batas maksimalnya gitu. Jadi saran saya sih ya di ya mungkin kalau ada yang ke bold apa namanya kedetek banyak sekali itu kan biasanya gitu ya. Itu aja yang dirubah-rubah kalimatnya. Coba diperbaiki lagi. Yang paling banyak kedeteknya. Nanti biasanya tuh turun kok Mas jadi 18 gitu. Jadi saran saya sih teman-teman itu usahakan ya mungkin turnitinya itu 18 sampai ke bawah lah. Tapi rata-rata kalau ngambil apa namanya referensi parafrase itu pasti di atas 7%-an lah gitu. Di bawahnya itu tuh sangat jarang sekali gitu. Kalau ada sampai bersih gitu, nggak ada atau cuman kecek cuman 1% gitu, malah saya wah kok bisa gitu ya. Ini beneran dicek apa namanya di parafrase nggak ya? Atau beneran ngambil referensi nggak ya gitu. Karena saya juga biasanya di atas 5% gitu ya. Eh, Ya, paling rendah itu biasanya ya 7 pernah sih, cuman sangat jarang. Rata-rata itu ya 10 gitu ya, 10 sampai 15-an gitu, Mas. Jadi ya kalau mau lebih di kayak biar lebih mantap lagi ya silahkan di apa ya, dirubah aja kalimat yang kayak kedetek itu sih. Tapi kalau sudahlah Bu, kita itu aja lah gitu. Nah, kalau misalnya kehadirannya sudah di atas 10 kali, kemudian tugas-tugasnya nggak pernah kosong, ya itu juga insya Allah aman kok. Begitu. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ini nggak tidur kan? Ya Bu, aman Bu. Ya, Bu, Jadi imam semua. aman Bu, aman. Heeh. Tapi ini sih ya, saya sekilas melihat kerjaannya tuh, oh udah pada ngerevisi sih gitu ya. Udah hasilnya sih ada yang cuma ya pokoknya banyak yang hasilnya tuh di bawah 20% gitu ya. Jadi semoga kerja keras kalian itu ya sesuai lah nanti dengan pemahaman kalian dan juga ya hadiah terakhirnya adalah nilai yang maksimal kan seperti itu. Oke, nah itu tadi untuk apa ya terkait tugasnya gitu ya, terkait nanti UASnya. Terus saran saya nanti UASnya kalau udah keluar jadwalnya, minta tolong segera di-upload ya jawabannya eh, biar nanti saya bisa langsung cek apa namanya eh, cek apa namanya itu di dashboard saya gitu ya. Terus nanti saya bisa langsung upload nilai kalian seperti itu. Jadi semakin cepat kalian nanti upload soal, upload jawaban kalian, nanti saya semakin cepat mengolah nilainya sehingga segera muncul di dashboard nilai kalian. Gitu teman-teman. Oke, itu terkait penugasan, kemudian eh, penilaian juga gitu. Oke, selanjutnya mungkin saya memberikan apa ya? Mungkin catatan aja sih ya. eh yang berbagi berbagi ini aja lah, sharing lah ya gitu. Oke, ini kalian masih semester awal ya, semester 1. Harusnya sih masih jiwa-jiwa semangatnya luar biasa gitu ya. Dengan dunia yang baru, status yang baru gitu ya. Eh, Pastinya juga harusnya itu adalah semangat yang baru gitu. Oke, teman-teman, mumpung masih semester awal gitu ya, eh, saya selalu mengingatkan gitu buat teman-teman itu.
punya target ya. Jadi punya planning gitu. Eh, Planning terkecil itu apa gitu, rencana terkecilnya apa ya, saya targetnya apa. Mungkin di semester satu ini ya saya mau nanti nilai saya atau IPK saya itu 3,5 gitu ya. Maka teman-teman harus pintar-pintar mencari mata kuliah mana yang berpotensi untuk nilainya bisa eh, bisa sesuai dengan target gitu. Terus kalau misal, aduh saya kok kayaknya tidak bisa ngikuti ya gitu ya. Semua mata kuliah kayaknya aku tuh nggak bisa deh gitu ya. Ya coba dicari apa namanya spiritnya gitu ya. Terus sebenarnya kuliahnya itu nantinya bukan hanya untuk diri sendiri gitu, tapi yang terkecil lagi adalah ya buat keluarga kalian juga gitu. Jadi saya selalu bilang ke mahasiswa, kalian tuh kuliah itu mahal gitu ya. Jadi satu kursi yang kalian bayar di kampus itu nilainya itu tidak ternilai gitu sebenarnya dari usaha dari yang diberikan orang tua kalian gitu ya. Jadi eh, apa ya? Ketika dikasih kepercayaan buat kuliah, maka kuliahlah yang benar gitu. Oke. eh Kalau dirasa mungkin kok aku belum menemukan ketertarikan ya dengan jurusan ini, misalnya kok kayaknya aku salah jurusan ya gitu. Itu biasanya memang lika-liku dalam perjuangan kuliah gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada sih yang salah gitu ya. Tinggal teman-teman itu apa ya, menanamkan di diri kalian bahwa ini pilihan saya, ini pilihanku, maka aku harus bertanggung jawab dengan pilihanku gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya tanggung jawab, maka kalian punya cara gimana apa ya mencapai apapun impian kalian. Tuh, oke. Mungkin di kampus itu kayak ngerasa kok kayak gini ya banyak tugas mulu. Jadi di kuliah dimanapun kalian ya memang isinya seperti itu gitu ya. Kuliah itu ya seperti itu gitu. Ada bahannya nih, nanti dosennya menyampaikan, teman-teman silahkan ini nanti dicari tugas lagi. Iya, memang kuliah itu apa ya, ngedidik kalian itu buat kuat, kemudian mandiri, lalu apa ya, kreatif, kemudian juga gimana mengontrol emosi gitu ya, disiplin, tanggung jawab, terus gimana kalian eh, kerjasama gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian apa ya, mungkin kalau di semester awal ini menemukan tim kelompok itu kan nggak tahu, gampang-gampang susah mungkin ya. Ada yang sudah kebentuk nih, oh ini kita circle kita nih gitu ya, ini teman kita, gengku ini gitu ya. Nanti biasanya itu semester 2 3 sampai 4 5 biasanya itu lagi gitu. Nah, kalau saya sih tipe yang saya akan mencoba beberapa apa namanya ya, beberapa hal yang baru gitu. Bisa dari temennya, bisa dari apapun itu gitu. Nah, terus teman-teman di sini juga saya pesannya itu nggak usah terlalu berlebihan ya, berlebihan dalam berteman, kemudian berlebihan dalam apa ya, ya apapun gitu ya. Jadi secukupnya aja, sewajarnya saja gitu. Ya, seperti itu sih gitu. Jadi ini awal kalian lah, awal kalian kuliah, semester satu tidak terasa. Percaya deh, nanti kalau udah semester satu nih, terus semester 2, apalagi nanti semester 2 itu ada lebaran, ada libur tahun baru dan lain-lain, itu kayak nggak berasa gitu loh. Nanti kalau udah
semester 2 kalau udah semester 2 terlewati artinya 1 tahun udah jadi mahasiswa udah selesai gitu. Masuk nanti 3, 4 itu udah nggak berasa teman-teman. Jadi apa ya yang mungkin spiritnya semangatnya belum belum kebentuk, belum maksimal gitu ya, masih terbawa dunia SMA. Aduh enakan dulu pas sekolah aja gitu ya. Move on ya. Kembali untuk eh menjalani kehidupan yang realita gitu. Jadi jangan terlalu melihat ke belakang, silahkan ber apa ya bersemangatlah untuk menjalani hari ini dan ke depan seperti itu. Oke, kemudian teman-teman kan di sini ya adik-adik saya juga ya. Ini di prodi kita itu sistem informasi itu salah satu-satunya malahan ya untuk saat ini di S1-nya akreditasinya unggul gitu. Nah, ketika ada kata-kata unggul, artinya teman-teman itu sudah punya peluang gitu ya di sana. Kalau banyak dunia kerja itu nanti yang melihat apa namanya akreditasi kampus ya banyak juga gitu. Nah, tinggal teman-teman gimana caranya mengikuti standar unggul itu seperti apa gitu ya. Kalau saya selalu memberikan bukan nasihat ya, sharing sih lebih tepatnya nasihat kayak penasihat hukum nanti saya ya. Oke, eh semua mata kuliah silahkan di apa namanya diikuti dengan sebaik kalian gitu. Tapi kalau memang minatnya nggak ke situ, ya nggak usah dipaksain gitu. Ya, saya kalau disuruh menggambar multimedia gitu ya, atau tentang terkait jaringan, saya angkat tangan ya. Ya memang ya meskipun dulu ya nilai saya A sih hanya karena kebetulan dapat kelompoknya yang menolong gitu ya tapi saya tidak jadi beban kelompok juga artinya apa saya punya value lain gitu ketika dia mengerjakan multimedia yang dibutuhkan apa oh saya membantu di bagian tertentu gitu oh nah tinggal nanti ngolah-ngolah pas masuk ke softwarenya nggak begitu paham nggak begitu bisa ya ya udah gitu keterbatasan saya di situ nah nanti saya kayak barter gitu ya saya bantuin biasanya di analisis di codingan analisisnya gitu ya ANSI SIM seperti itulah. Eh ya jadi ketika saya nggak bisa satu, tapi saya punya kemampuan yang lain dan itu bisa saya sharing gitu ya. Nah, teman-teman juga eh, kalau tidak bisa menguasai banyak hal gitu ya, maka kuasai satu, tapi itu bisa dijadikan apa ya, apa ya namanya ya, ciri khas kalian nanti. Kalau memang sukanya di multimedia, ya sudah carilah tentang multimedia, ilmu multimedia itu sebanyak mungkin gitu. Ya nggak apa-apa nanti pemrograman ikuti aja kuliahnya, kerjakan tugas-tugasnya, pasti lulus kok mata kuliah itu gitu. Ya, gitu teman-teman. Oke, di saya senang ya bisa apa ya, bergabung ya dengan SI 2023 kelas 04 gitu. Saya perhatikan di mata kuliah saya teman-teman itu responsif ya. Kemudian hasil pekerjaan-pekerjaannya juga ya 90% lah ya itu eh, bikin saya bangga gitu ya. Seneng gitu lihatnya. Weh, ini wah dilakoni gitu ya atau dilakukan gitu. eh Terus tidak ada juga yang bikin saya apa ya kesal dengan kelas ini. Alhamdulillah nggak ada gitu ya. Dan semoga juga saya tidak membuat teman-teman kesal ya. Jadi kalaupun ada yang bikin hati kalian kayaknya nggak nyaman sama Bu Aci, ya saya minta maaf ya. Tapi untuk kalian semua sih bagi saya satu semester ini keren gitu. Nah, dipertahankan untuk semangatnya, kerjasamanya, kemudian eh kalau dirasa masih banyak hal yang mungkin butuh ditingkatkan belajarnya,
cari semangat itu, cari peluang itu gitu. Karena yang tanggung jawab dengan teman-teman itu adalah diri kalian sendiri gitu. Kita mah dosen, orang lain, bahkan sahabatnya sendiri itu ya cuma penonton gitu ya. Kalau kamu sukses nanti ya kita bahagia, bangga. Kalau kamu tidak jadi apa-apa, ya kita mah kebanyakan pasti orang bilang kita mah kagak peduli kan gitu ya. Nah, itu memang realita hidup ini ya. Jadi jadilah mahasiswa eh, yang berjuang untuk masa depan kalian gitu. Enggak harus yang mahasiswa berprestasi gitu ya. Saya sih enggak usah juga enggak apa-apa gitu. Tapi punya tujuan yang jelas gitu. Gitu sih ya. Karena saya termasuk yang tidak begitu berprestasi sih. Tapi ya cukup lah, cukup makan gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya selama di pertemuan kita. Saya minta maaf kalau banyak hal-hal yang kurang, baik dari sharing pengetahuan saya, mungkin karena keterbatasan saya gitu ya. Kemudian eh, karena online juga, dan saya tuh nggak pernah on cam itu memang karena dulu ada sesuatu lah ya. Jadi setelah itu saya nggak ketika kuliah atau apapun momennya, saya memutuskan untuk tidak on cam-nya gitu. Kalau mau ketemu saya langsung malah boleh gitu ya teman-teman. Oke, eh itu sih yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi sesuatu, boleh. Waduh, nggak ada suaranya, Bu. Ya, kenapa? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Coba saya mau lihat wajah-wajah kalian semuanya dong. Silahkan di on cam. Oke, iya. Coba saya tunggu dulu. Yang lain mana ini? Oke, saya yakin sih sebenarnya kita pernah ketemu di kampus ya. Pernah Bu Ya, kayaknya. iya pernah deh. Tapi Saya nggak nggak apa, nggak 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 kenal. nggak Ibu itu. nggak apa. Pernah sih kayaknya wajah-wajah ini saya pernah lihat gitu loh. Maksudnya kayaknya ya kadang saya kayaknya ini mahasiswa mahasiswa saya deh gitu kadang-kadang sih. Tapi nanti kan malu ya kalau misalnya nyapa-nyapa so akrab salah gitu. Oke, kalau teman-teman nanti ada yang mau apa namanya ketemu saya gitu ya, mau misalnya apalah gitu ya hal-hal positif tapi ya itu boleh ya. Saya ruangannya di 626. Kalau mau join di apa namanya komunikasi juga di WA mungkin agak lama. Ya sosial media saya yang lain bisa ya. Biasanya kalau mahasiswa saya lebih nanggapinya di Instagram malahan gitu kalau mau di DM. Tapi eh, asal itu terkait tentang ya perkuliahan boleh misalnya terus Bu, saya tuh sebenarnya konsentrasi kemampuan saya tuh kemana ya gitu kan. Kadang dari ngobrol itu kan nanti ketemu gitu. Atau Bu, saya tuh sebenarnya suka nulis loh gitu ya. Terus eh sebenarnya tekniknya gimana ya biar saya tuh ada tulisannya yang cukup menarik. Pak. Oke, maaf ya teman-teman. Ada teman saya agak-agak preman. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Saya tunggu kesuksesan kalian. Kayaknya sih kita ketemu lagi sih nanti di mata kuliah lain ya. Nanti kalau ada penilaian dosen,
silakan dinilai dengan sebaik-baiknya gitu ya. Insya Allah juga nilai kalian akan saya berikan yang sebaik-baiknya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuh. Nanti untuk keterangan yang free UAS itu, oh ya, lupa. Kalau udah saya kasih keterangan free UAS ya di apa namanya di Google Sheet-nya itu berarti kemungkinan besar teman-teman itu sudah nilai A ya, tapi tetap wajib upload pas UAS-nya. Oke? Ya. Jadi nanti ditunggu aja kalau ada keterangan dari saya, komen saya free UAS berarti sudah mendapatkan tiket itu. Oke, boleh live dari sini. Terima kasih, Bu.